Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Masyarul muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio, televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah masih pada kitab Al-Fadail, ya, kita pembahasan yang menguraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan atau al-fadail, fadail al-amal, ya, seperti telah kita lalui tentang fadilah membaca Al-Quran, fadilah membaca surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu, dan sekarang insyaallah ta'ala kita masih dalam bab tentang keutamaan wudu, babu fadli al-wudu. Jadi wudu yang kita lakukan sehari-hari ketika akan sholat atau akan membaca Al-Quran, ya, ini mempunyai fadilah, dan fadilah yang besar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seorang hamba dengan dia berwudu, ya, yang mana dengan berwudu itu berguguran dosa-dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu yang patut kita cermati atau kita perhatikan dalam masalah ini, yaitu hendaknya ketika kita berwudu itu benar-benar berwudu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan wudu kita karena Allah. Karena ada orang yang berwudu hanya untuk misalnya mendinginkan tubuhnya di saat panas, atau dia berwudu tanpa niat. Itu mungkin terjadi. Nah, karena wudu ini adalah ibadah yang mulia dan dia mempunyai fadilah yang besar, maka dari itu sudah sepatutnya setiap amal yang kita kerjakan, salah satunya adalah berwudu, hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu hendaknya hanya dengan niat, artinya diniati betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bab tentang keutamaan wudu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i ala al-makarihi wa kathratu al-khuta ila al-masajidi wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat, dan ini menunjukkan kecintaan beliau yang sangat tinggi kepada para sahabat beliau dan kepada umat ini, sehingga beliau selalu menunjukkan hal-hal yang baik. Tidaklah ada suatu kebaikan melainkan diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya. Maukah kamu sekalian aku tunjukkan kepada kalian suatu amal, yang mana sesuatu amal ini dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan amal tersebut Allah mengangkat derajat-derajat manusia. Derajat kemuliaan mereka di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Ya, pasti kami ini mau. Kalau disampaikan, ditunjukkan kepada kami, yaitu amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa kami dan mengangkat derajat-derajat kami. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini amal-amal yang dengannya Allah menghapus dosa seorang dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, isbaghul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak menyenangkan. Alal makarih. Kadang-kadang yang nama manusia, ya, dia berwudu misalnya di musim dingin, atau dia berada di puncak gunung, dia harus berwudu, airnya dingin misalnya. Ya. Jadi menyempurnakan wudu di saat hal-hal yang tidak atau kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu banyaknya langkah menuju masjid. Ini menunjukkan keutamaan orang yang sholat berjamaah. Dia selalu berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Seorang menunggu suatu sholat setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Jadi menunggu datangnya sholat yang berikutnya setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Contohnya seorang misalnya duduk sholat zuhur di masjid. Kemudian dia tetap di masjid sampai datangnya waktu asar. Dia sholat lagi. Atau dia sholat maghrib di masjid. Kemudian dia duduk, ngaji, atau zikir, atau apa saja amal-amal kebaikan dikerjakannya sampai masuknya waktu isya. Jadi intidharus shalah ba'da shalah. Ya, dia menunggu sholat berikutnya setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Fadzalikumur ribat, dzalikumur ribat. Ya, itulah yang dinamakan ar-ribat. Asal makna ribat itu adalah yaitu menunggu, menjaga wilayah-wilayah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh. Itu namanya ribat. Fadilahnya besar. Orang yang melakukan ribat ini di perbatasan-perbatasan negeri kaum muslimin dalam rangka menjaga supaya tidak dimasuki oleh musuh-musuh mereka, tidak diserang oleh musuh-musuh mereka dari luar. Ya, mereka duduk di perbatasan-perbatasan itu menjaganya, menjaga negara kaum muslimin. Ini namanya ribat. Ya, itu asal ribat. Nah, orang yang melakukan ribat ini kalau dia meninggal di saat dia menjaga wilayah kaum muslimin atau perbatasan-perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh, jika dia meninggal, maka dia terhindar dari fitnah kubur. Terhindar dari fitnah kubur. Dia kalau meninggal tidak ditanya oleh dua malaikat mungkar dan nakir. Ini diantara keutamaan orang yang menjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang sholat kemudian dia menunggu sholat yang berikutnya, ini juga sama dengan orang yang melakukan ar-ribat. Ya, yang menjaga di daerah-daerah perbatasan. Daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan keutamaan menunggu datangnya sholat yang berikutnya setelah seorang mengerjakan sholat yang sebelumnya. Para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah,
Hadis Abu Hurairah ini menjelaskan kepada kita tentang manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam diri mereka ada hawa nafsu, ada keinginan-keinginan untuk berbuat yang buruk, dan itu pasti pada setiap manusia. Nah, ini bisa terampuni, terhapus dengan berwudu. Salah satu penghapus dosa, penghapus kesalahan-kesalahan seorang hamba adalah dengan berwudu. Berwudu secara sempurna. Jadi wudu itu ada yang mencukupi, ada yang sempurna. Wudu yang mencukupi, artinya kalau dia lakukan hal itu, sudah sah wudunya, yaitu dia berwudu misalnya, dia mencuci tangan 1 kali, berkumur 1 kali, membasuh wajahnya 1 kali, dan seterusnya. Ini sudah mencukupi. Semua rukun-rukun wudu dikerjakannya. Demikian pula sunnah-sunnah wudu dikerjakannya meskipun hanya 1 kali. Ini sudah sah wudunya. Dan ada wudu yang sempurna, di antara disebutkan oleh para ulama, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW 3 kali. Dan Nabi SAW juga pernah berwudu 1 kali. Artinya membasuh tangan 1 kali, berkumur 1 kali, membasuh wajah 1 kali, membasuh tangannya sampai siku 1 kali, juga pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wudu yang sempurna adalah yang 3 kali. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian al-ulama tentang wudu yang sempurna. Jadi betul-betul mengenai seluruh anggota wudunya. Ini air wudu itu betul-betul mengenai seluruh anggota wudunya. Dia mengulanginya 3 kali. Kecuali kalau dia mengusap kepalanya. Karena mengusap kepala itu, ya pada umumnya, yang diriwayatkan dari Nabi SAW hanya 1 kali. Tetapi riwayat yang mengatakan, menyebutkan bahwa Nabi SAW kana yatawadda'u marrataini, salasan, bahwa Nabi SAW pernah berwudu sekali-sekali, 2 kali, 3 kali. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa mengusap kepala itu boleh 3 kali. Berdasarkan hadis yang umum ini. Ya, namun pada umumnya, kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengusap kepala itu hanya 1 kali. Ini masalah-masalah yang ada dalam kitab-kitab fikih. Ada beberapa perbedaan di kalangan ulama, kaum muslimin, ulama fikih. Dan tidak perlu diperdebatkan atau diributkan hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi intinya bahwa amalan pertama yang dengannya menghapus dosa seorang hamba adalah berwudu dengan sempurna. Apalagi di saat-saat yang tidak menyenangkan. Dia berusaha menyempurnakan wudunya. Ini hal yang luar biasa. Ya, di malam yang dingin, ketika perjalanan, ya, naik kereta, naik bus misalnya, dalam keadaan goyang, dia berwudu dengan sempurna. Nah, ini hal yang hal yang dengannya Allah menghapus dosa seorang hamba. Maka sempurnakan wudu. Ya, menyempurnakan wudu ini fadilah yang besar, yaitu dengannya Allah menghapus dosa seorang hamba. Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, bukan untuk keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Tetapi seorang ya sholat berjamaah di masjid, terutama laki-laki. Adapun wanita lebih afdal sholatnya di rumah. Tetapi kalau mereka pergi ke masjid, ya juga dengan cara yang baik, maka ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Tetapi tetap prinsip bahwa sholatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih afdal daripada di masjid.
Kemudian, adapun bagi laki-laki, sholatnya di masjid. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak usah meributkan permasalahan fikih, perbedaan ulama tentang sholat berjamaah apa hukumnya. Ya. Apakah wajib atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah, ya. Kita tidak perlu memperdebatkan masalah itu karena memang ada khilaf di antara ulama, tetapi kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim oleh Allah Azza wa Jalla tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang baik. Jadi jadikan beliau contoh. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat berjamaah di masjid? Jawabannya tidak pernah. Kecuali ketika beliau dalam keadaan sakit. Atau beliau safar, bepergian. Itu pun tetap sholat berjamaah dalam safar beliau. Dalam perjalanan beliau. Tapi keseharian beliau di rumahnya, sholatnya 5 waktu di masjid. Kecuali ketika beliau sakit, di akhir-akhir kehidupan beliau, yang kemudian beliau meninggal, ya, maka beliau sholat di rumah. Adapun yang sehat walafiat, apalagi anak-anak muda yang masih kuat, ya, itu sholatnya di masjid. Kita kadang-kadang melihat ada orang tua-tua yang sudah tua renta, kok masih sholat di masjid, sementara yang muda-muda malas sholat di masjid, subhanallah. Ya, kesian. Nah, maka sholat di masjid itu, memperbanyak langkah ke masjid, ini salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni, menghapus dosa seorang hamba. Ya, dengan melangkah ke masjid. Dan sholat berjamaah itu, selain hadis ini yang menjelaskan keutamaannya, juga hadis yang lain. Dan sholat berjamaah lebih afdal daripada dengan 27 kali ya, daripada sholat sendirian. Banyak fadilahnya. Diuraikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari tentang keutamaan-keutamaan itu. 27. Seorang keluar dari rumahnya, dia melangkah, setiap satu langkah dapat pahala, dan Allah mengurangi dosanya sampai di masjid. Dia sholat tahiyat masjid, kemudian dia membaca Al-Quran atau dia berdoa. Jadi fadilahnya banyak sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian di rumahnya. Nah, oleh karena itu, mari kita giatkan sholat berjamaah di masjid-masjid, ya, dengan melangkah ke masjid-masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, amal yang dengannya Allah menghapus dosa seorang hamba dan mengangkat derajatnya adalah intidharus shalah ba'da shalah. Seorang menunggu datangnya waktu sholat setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Seorang sholat zuhur atau sholat asar, dia duduk di masjid sampai datangnya maghrib. Kemudian dia sholat maghrib. Duduk lagi di masjid sampai datangnya sholat isya. Nah, ini yang dimaksud. Intidharus shalah ba'da shalah. Ya. Dia menunggu sholat setelah dia mengerjakan suatu sholat. Ini yang disebut dengan ar-ribat. Disebut dengan ar-ribat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini adalah pedoman dari Nabi SAW kepada kita semua. Ya, untuk kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Kalau seorang punya akidah yang benar, mempunyai ilmu, bagaimana beribadah yang benar, maka dia tinggal meningkatkan amal-amal itu. Ya, meningkatkan amal-amal ibadah.
Jangan sampai akidah kita kepada Allah Ta'ala yaitu mengakibatkan kurangnya beribadah kita kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak ilmu, hendaknya juga semakin banyak amal kebaikannya. Ya, itu yang tentu diharapkan. Semakin kita punya ilmu, banyak belajar, semakin banyak amal ibadahnya. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, ini dalam hadis panjang, tapi Imam Nawawi rahimahullah hanya mengambil cuplikan dari hadis ini, sedikit sepotong dari hadis ini. At-tuhuru syatrul iman. Jadi berwudu itu, bersuci itu adalah setengah dari iman. Kalau iman itu diartikan sebagaimana disebut oleh sebagian ulama atau para ulama, iman itu diartikan dimaknai salat, ya. Maka berwudu itu setengah dari salat. Karena apa? Seorang salatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia tidak berwudu, kalau dia tidak bersuci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia dalam keadaan berhadas hingga dia berwudu. Maka wudu adalah atau bersuci atau wudu syarat sahnya salat. Syarat sah salat. Maka dia adalah setengah dari salat. Ya, setengah dari salat atau setengah dari iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan berwudu. Yang dia menjadi syarat sahnya salat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw yusbighu al-wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Wa zada at-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menambah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Juga dikeluarkan oleh Imam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang berikutnya oleh Imam At-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu al-wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, ya, dia berwudu dan sempurna, thumma yaqul, kemudian setelah berwudu dia membaca bacaan sesudah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Allah semata. Allah yang Maha Esa, yang mana tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, bacaan ini masih ada tambahannya. Dan tambahannya sahih. Yaitu, seorang menambah setelah membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Cukup sampai di situ. Adapun tambahan yang sebagian kaum awam menambahnya, waj'alni min ibadikas sholihin, itu adalah tidak ada riwayatnya. Jadi cukup sampai di waj'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Titik sampai situ. Ini bacaan sesudah wudu. Nah, seorang yang dia setelah berwudu dan sempurna dia membaca doa sesudah wudu tersebut, apa balasannya? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu. Melainkan akan dibuka baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dia masuk dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Jadi pintu surga itu ada berapa? Ada adalah 8. Nah, orang yang mengamalkan wudhu dengan sempurna, kemudian dia membaca doa ini, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia tinggal memilih dari pintu mana yang dia kehendaki untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu hal yang luar biasa. Fadilah dan keutamaan yang besar dari amalan yang namanya wudhu dan doa sesudah wudhu. Maka jangan gampangkan doa bacaan ini sesudah berwudhu. Dan bacaan ini tidak perlu atau tidak harus, ya, seorang harus menghadap kiblat, ya, atau harus mengangkat dua tangannya. Tidak, cukup mengucapkannya. Setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tanpa mengangkat tangan dan juga tidak perlu mencari mana si kiblatnya. Aku mau doa setelah wudu menghadap kiblat, tak perlu. Cukup membaca bacaan ini. Nah, makna dari doa ini atau bacaan ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah. Kemudian lanjutan doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu atau orang-orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Engkau, ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang yang senantiasa bersuci, membersihkan diriku, yakni dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ini makna dari doa atau bacaan sesudah berwudu. Nah, di dalam hal ini, ya, di dalam hadis ini ada pelajaran penting yang diambil, yaitu ketika kita diperintahkan berwudu dengan sempurna, yang mana dengan berwudu itu kita membersihkan anggota wudu, anggota badan kita, ya, yang harus terkena air wudu, ya, ini secara lahir membersihkan fisik kita, membersihkan jasad kita, itu wajah, tangan, kaki, ya. Ini yang pertama. Bahwa Islam memerintahkan kita untuk apa? Membersihkan fisik kita. Ya. Apa itu? Hanya itu yang diperintahkan oleh Islam? Tidak. Islam juga memerintahkan, dan ini yang lebih penting dari yang pertama dan lebih utama, adalah membersihkan hati kita dari kesyirikan, ya, dari kemunafikan, dari penyakit-penyakit hati, yaitu dengan bertauhid.
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan dua hal. Dalam hal berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan badan, kebersihan fisik. Ya. Dan perintah berwudu dan mandi ketika junub misalnya. Atau mandi di hari Jumat. Ya. Ini adalah membersihkan fisik kita. Kemudian yang kedua, Islam memerintahkan kita membersihkan hati kita. Jiwa kita. Dari berbagai macam penyakit hati. Membersihkan diri kita dari dosa. Dan berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Karena dengan bertobat itu seorang dicuci jiwanya dari dosa. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Islam. Islam tidak hanya memperhatikan satu sisi dari kehidupan ini. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, zahiran wa batinan. Baik lahir maupun batin. Ya. Kalau seorang fisiknya bersih, Masya Allah, tapi hatinya kotor untuk apa? Ya. Hatinya jelek. Ya. Hatinya penuh dengan penyakit. Untuk apa? Apa fungsinya? Hanya sekedar kebersihan fisik. Orang kafir pun banyak yang bersih mereka. Mereka memperhatikan kebersihan misalnya. Kebersihan fisik mereka. Tapi mereka tidak memiliki satu jenis kebersihan, yaitu kebersihan batin mereka. Hati mereka, jiwa mereka. Karena mereka musyrik. Ya, maka dari itu, seorang muslim hendaknya dia memperhatikan dua kebersihan ini. Membersihkan lahirnya, fisiknya, tubuhnya, dan juga membersihkan hatinya. Dengan tauhid pada Allah Ta'ala. Ya, tauhid ini sangat penting. Maka jangan mengadu pada manusia. Orang yang bertauhid itu mohonnya hanya kepada Allah. Ya. Curhatlah kepada Allah Ta'ala. Untuk apa curhat kepada manusia? Apa yang bisa diberikan oleh manusia? Hah? Paling hanya iya ya benar ya. Paling hanya itu. Tapi kalau seorang minta pada Allah Ta'ala, dia curhat pada Allah Ta'ala, Allah zat yang maha kaya, zat yang maha mendengar, zat yang maha menguasai, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Dia memberikan pada hamba-hambanya kalau mereka mohon padanya. Ini tauhid. Ya. Maka ahlu tauhid itu hanya mohon pada Allah Ta'ala. Ya, dia mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Coba lihat dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para anbiya. Dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan. Mereka mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka mengharap hanya kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mengadu pada kaumnya. Ya. Mereka mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah tauhid. Kalau memang kita bertauhid, ya, maka mengadu kepada Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala. Curhat kepada Allah Ta'ala. Ya, bukan kepada manusia. Ya. Jadi, membersihkan diri kita dari dua sisi, lahir dan batin. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, dianjurkannya untuk seorang itu menyempurnakan wudhunya. Ya. Untuk seorang menyempurnakan wudhunya. Karena menyempurnakan wudhu itu salah satu penyebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kita dianjurkan pula setelah berwudhu untuk membaca apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bacaan sesudah berwudhu. Ya. Bacaan sesudah berwudu. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan pada kita tentang seorang membersihkan dirinya ada dengan bertaubat pada Allah Ta'ala. Membersihkan dosanya, ya, atau membersihkan dirinya dari dosa-dosa dengan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga dengan bersuci, berwudu, membasuh anggota-anggota wudunya. Ini juga salah satu penghapus dosa. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pintu surga itu ada 8.
Sedangkan pintu neraka ada 7. Ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Makanya seorang hamba jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Siapapun orangnya ketika dia berbuat dosa, ketika dia bermaksiat pada Allah Ta'ala, ketika dia menyimpang dari jalannya para salaf, dari jalan yang benar, kemudian dia kembali pada Allah Ta'ala, mengikuti jalan yang hak, maka berharaplah pada Allah Ta'ala. Yang menghukumi seorang manusia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhir kehidupannya, di akhirat kelak. Allah yang memutuskan setiap hambanya. Oleh karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembalilah pada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita merasa kita bersalah, kembali pada Allah Ta'ala. Bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini pelajaran penting bagi kita supaya kita ini benar-benar bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab-bab tentang fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan sejumlah amal-amal dalam Islam ini, yaitu babu fadlil adzan. Ya, bab tentang keutamaan adzan. Karena adzan ini syiar Islam. Ya, yaitu untuk memanggil hamba-hamba Allah mengerjakan salat. Ya, atau mengingatkan kepada kaum muslimin tentang telah masuknya waktu salat. Itu dengan adzan. Jadi adzan itu pengumuman masuknya waktu salat, ya, dan seruan untuk salat di masjid bagi kaum laki-laki dewasa yang tidak ada uzurnya. Hendaknya dia salat di masjid. Nah, adzan ini memiliki keutamaan. Adzan memiliki keutamaan. Banyak keutamaan adzan itu. Ya, dan bisa dilihat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Itu ada sejumlah hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan adzan. Nanti sebagian ada dalam bab ini yang akan kita bahas. Jadi keutamaan adzan itu sangat banyak dan keutamaannya besar, ya. Babu fadlil adzan, bab tentang keutamaan adzan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Seandainya manusia tahu, ya, fadilah, keutamaan, ganjaran, pahala, balasan yang ada pada an-nida, yang ada pada azan itu, dan balasan yang ada bagi orang yang sholat di shaf yang pertama, sholat berjamaah, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, kemudian mereka tidak akan mendapati keutamaan itu kecuali dengan mengundi, ya, lastahamu alaihi, maka mereka akan mengundi untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Ini menunjukkan apa? Keutamaan adzan dan keutamaan sholat berjamaah seorang berada di shaf yang pertama. Ya. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal. Seandainya manusia mengetahui, ya, apa yang ada dalam azan itu dan dalam shaf yang pertama, ini fadilahnya, keutamaannya, kemudian mereka tidak, thumma lam yajidu illa an yastahimu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan itu kecuali dan mengundi, maka mereka akan lastahamu alaihi, maka mereka akan mengadakan undian itu untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, lanjutan hadis ini, walau ya'lamu ma fit tahjir lastabaqu ilaihi, dan seandainya mereka manusia yaitu kaum muslimin mengetahui tentang bersegera
di dalam pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kalau mereka tahu tentang keutamaan orang yang pertama datang ke masjid untuk sholat berjamaah, lastabaku ilaihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk ke masjid itu, untuk mengerjakan sholat tersebut, untuk mendapatkan keutamaan tersebut. At-tahjir artinya at-tabkir, datang lebih awal, itu tahjir namanya. Jadi orang yang pertama kali datang, ya, di awal-awal waktu. Seandainya kita mengetahui fadilah keutamaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang datang di awal-awal waktu itu untuk sholat, maka masing-masing akan berlomba. Hanya saja kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang orang itu menggampangkan, nanti gampang, ya, itu baru azan, ya, belum iqamah. Kalau sudah iqamah, ya insya Allah dapat rakaat pertama. Imamnya bacaannya panjang. Dan seterusnya. Sampai akhirnya, tidak dapat kecuali sedikit dari sholat berjamaah. Itulah syaitan bagaimana dia, ya, mengulur-ulurkan waktu kepada seorang untuk tidak mendapatkan keutamaan itu. Ya. Nah, di sini butuh semangat. Butuh kemauan. Ya. Kalau kita tidak merubah dari diri kita, ya, untuk merubah keadaan kita yang terkadang atau yang sering terlambat datang ke masjid, kalau kita tidak merubah, maka kita tidak akan berubah. Perubahan terjadi kalau kita niat yang benar untuk merubah diri kita. Kemudian minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah perubahan tersebut. Insyaallah ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya manusia, seandainya kaum muslimin mengetahui fadilah keutamaan yang ada pada sholat isya dan pada sholat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Mereka akan datang. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan beberapa amalan. Yang pertama tentang azan. Ya, makanya orang muadzin itu apabila dia ikhlas karena Allah Ta'ala dalam kerjaannya, fadilahnya besar. Oleh karena itu jangan remehkan muadzin. Muadzin itu adalah orang kepercayaan kaum muslimin. Ya. Untuk mengumumkan masuknya waktu sholat. Makanya muadzin juga harus hati-hati. Jangan adzan sebelum waktu atau memperlambat adzan sesudah masuknya waktu. Karena kaum muslimin menunggu suara adzan itu agar mereka mengetahui sudah masuk waktu atau belum. Keutamaan adzan. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat berjamaah di shaf yang pertama. Tentu ini bagi laki-laki. Kalau wanita sholat berjamaah, lebih utama dia shafnya di paling belakang. Shafnya paling belakang. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang datang di awal waktu. Ketika masuknya waktu sholat, dia ke masjid di awal waktu. Ya. Keutamaan orang yang datang di masjid di awal waktu sholat. Kemudian yang keempat dan kelima, keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini memiliki keutamaan. Jadi ini amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW akan keutamaan-keutamaannya. Dan semua yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Seandainya manusia tahu apa yang ada dalam azan dan shaf awal,
maka mereka akan ini untuk mendapatkan keutamaan itu, kalaupun harus dengan mengundi, mereka lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan ya Allah merahasiakan apa di balik itu. Ya. Supaya seorang muslim itu ingin untuk mendapatkannya, penasaran. Ya. Dan nanti insya Allah di akhirat semua itu akan melihat kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala dalam azannya, dalam sholatnya, ya, maka dia akan melihat apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu keutamaan an-nida, keutamaan azan. Nanti ada beberapa hadis berikutnya juga menjelaskan keutamaan azan. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat di shaf pertama. Shaf pertama itu di belakang imam. Ya. Shaf yang paling awal. Itu shaf al-awwal, shaf yang pertama. Keutamaan orang yang sholat di shaf yang pertama. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita yaitu anjuran untuk seorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya adalah dengan datang lebih awal ya untuk sholat berjamaah. Ya. Ini memiliki keutamaan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, bahwa di antara keutamaan atau pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa masalah ibadah ini penuh dengan ketaatan. Artinya kita melakukannya karena Allah Ta'ala. Ya. Dan hakikat ibadah ini penuh rahasia. Sholat di shaf awal, azan, datang lebih awal, sholat isya, sholat subuh berjamaah. Semua dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Dan keutamaan-keutamaan itu. Kecuali sebagian yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hakikat dari ibadah adalah seorang mengerjakannya dengan iman pada Allah Ta'ala. Dan ikhlas pada Allah Ta'ala. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tapi dia yakin bahwa janji Allah pasti Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dibolehkannya iktira dalam hal-hal yang utama. Apa iktira itu? Iktira itu ibaratnya ya mengundi. Misalnya begini. Ini saya berikan satu contoh. Sekarang ada pembangunan masjid. Ya. Masjid ini sudah hampir selesai. Yang belum hanya lantainya, keramiknya. Ya. 1 meter keramik itu misalnya 200.000. Ini contoh. Kemudian banyak orang yang mau sehingga perlu ada undi. Ya. Banyak orang yang mau untuk menyumbangnya. Maka panitia mengatakan gini saja, biar adil kita mengundi. Karena banyak yang daftar ingin menyumbang. Maka diundilah dalam kebaikan itu. Nah, amal kebaikan seperti ini disebutkan oleh para ulama dibolehkannya seorang atau dibolehkan mengadakan yang mengundi itu. Jadi ada misalnya ditulis ada yang 10 meter, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter. Ya. Ditulis di kertas, kemudian masing-masing mengambil dari orang-orang yang akan menyumbang itu. Ada yang mengambil, misalnya dia dapat 5 meter. Jadi sudah, dia 5 meter. Dari keramik di masjid yang dibangun itu. Kemudian ada yang dapat 3 meter. Ya sudah, dia mengambil yang 3 meter. Ini yang dimaksud dengan bolehnya mengundi dalam amalan-amalan yang fadhil, yang utama. Ini yang dimaksud oleh perkataan ulama tentang bolehnya mengundi itu. Bukan mengundi yang mengandung judi. Ya. Kalau itu jelas haram hukumnya.
Kemudian berikutnya bahwa ibadah-ibadah itu yang dikerjakan oleh seorang hamba, selama dia mampu mengerjakannya, ya, maka ibadah itu tidak gugur. Ibadah tidak gugur selama seorang hamba mampu mengerjakannya secara sempurna. Dia akan mendapatkan keringanan atau pengecualian ketika dia tidak mampu. Makanya disebutkan di sini bahwa ini kaitan dengan merangkak. Seandainya seorang mengetahui apa yang ada pada sholat isya dan pada sholat subuh berjamaah, ya, seandainya mengetahui fadilahnya, keutamaannya, dan balasan yang Allah akan berikan pada orang yang mengerjakannya, maka orang itu akan merangkak ke masjid. Ini menunjukkan bahwa seorang itu dalam mengerjakan amal ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Sampai kalaupun dia perlu merangkak ke masjid. Jangan kemudian gampang menggugurkan suatu amal. Wah, aku kan tidak wajib. Ya, karena aku begini dan begitu. Karena alasan-alasan kadang-kadang ringan alasannya. Ya. Seperti orang yang bisa sholat berdiri. Dengan berdiri. Dia tidak boleh sholat sambil duduk. Karena di dalam realita, ada orang yang memang dia tidak bisa sujud. Sehingga sujudnya harus dalam keadaan duduk. Nah, maka bagi orang ini, ya, dia ketika sholat, dia tetap wajib berdiri. Ketika sholat dia tetap wajib berdiri. Yang dia dibolehkan duduk itu hanya ketika di saat sujud. Maka dia duduk di kursinya di saat sujud. Adapun di saat berdiri, imam membaca surat, imam baca Al-Fatihah dan surat, kemudian ruku, dia tetap dalam keadaan berdiri juga, ya. Dia hanya dibolehkan untuk untuk duduk hanya ketika dia dalam keadaan ketika sujud dia dibolehkan duduk. Adapun kerjaan-kerjaan yang lainnya dia tetap dalam posisi berdiri, ya. Ketika imam berdiri, ruku dalam keadaan berdiri. Karena ada sebagian orang menggampangkan masalah ini. Ya. Dia mampu sebetulnya berdiri di saat sholat bersama imam, tapi sejak awal dia duduk. Nah, ini tidak dibenarkan. Selama dia bisa berdiri saat sholat berjamaah, dia berdiri. Dia tidak bisa sujud secara sempurna karena ada penyakit yang menimpa dia. Nah, di saat itu baru boleh dia duduk di saat sujud. Dia tetap sujud sambil dalam keadaan duduk di kursinya. Jangan dari awal langsung duduk. Ya, imam berdiri, dia duduk padahal dia mampu berdiri. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Seorang bisa berdiri tapi duduk dalam sholatnya, sholat wajib. Ini dalam sholat wajib. Jadi saya berbicara dalam sholat wajib, bukan dalam sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk, ya. Walaupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa berdiri, tetapi dalam sholat sunnah boleh seorang itu duduk. Tapi pahalanya setengah dari orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Hadis yang berikutnya, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang adzan di dunia ini di hari kiamat kelak, mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat kelak. Nah, yang patut dipahami hadis-hadis seperti hadis ini, bahwa kita tidak boleh menyamakan kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Ya. Kalau di dunia
ada orang yang lehernya panjang, lebih panjang dari yang semestinya, itu namanya kelainan. Ya. Karena leher itu sudah Allah ciptaan manusia dalam keadaan yang sangat sempurna. Ya. Sangat sempurna, sangat seimbang. Jadi panjang leher itu sudah ditentukan Allah Ta'ala bagi manusia. Tapi kadang-kadang ada orang yang lebih dari yang pada umumnya. Itu dalam kehidupan dunia ini, itu hal yang cacat. Ada orang lehernya misalnya 20 cm antara pundak dengan kepalanya. Panjang sekali 20 cm. Ini cacat kalau di dunia. Kalau di dunia cacat. Mungkin orang tua yang usaha untuk operasi, ya, bagaimana untuk mendekkan lehernya. Tapi kalau di akhirat tidak. Ya. Maka jangan kita membayangkan sesuatu yang di akhirat seperti yang di dunia ini. Ya. Kata Nabi SAW, al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang adzan, ketika mereka di dunia ini, mereka tugasnya atau amalnya, mereka adzan memberitahukan pada manusia masuknya waktu sholat, mereka itu orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat kelak. Kehidupan di akhirat, keadaan seperti ini yang mulia, sempurna. Adapun di dunia, sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada orang yang lehernya panjang lebih dari yang semestinya, itu cacat. Tapi kalau di akhirat tidak. Ya. Sehingga kita jangan menyamakan keadaan kita di dunia dengan keadaan di akhirat. Sama dengan hadis misalnya tentang orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu, ya, bau mulutnya tidak enak. Kalau di dunia, bau mulutnya tidak menyenangkan ketika berpuasa. Tetapi di akhirat nanti, dia akan menjadi misk. Baunya yang sangat harum karena puasanya. Maka jangan dibayangkan sesuatu yang di dunia dan yang di akhirat. Di akhirat berbeda dan di dunia ini. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, itulah yang harus kita imani. Dan itu yang harus kita percaya. Karena beliau SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah hak. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang azan. Apalagi mereka yang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia tidak mengharapkan bayaran dari azannya. Ya. Meskipun misalnya TKM, takmir masjid memberi upah pada dia karena dia azan. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Dia pada hakikatnya dia tidak mengharapkannya. Ya, maka dia insya Allah punya pahala, fadilah yang besar. Ya, fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud juga keikhlasan dalam azan itu, dia mengerjakan dengan betul-betul karena Allah Ta'ala, tepat waktu dia mengumandangkan azan. Kemudian juga dia selalu niat dalam azannya untuk membangunkan orang yang tidur, mengingatkan orang yang lupa dan lalai. Ya, orang yang dalam keadaan bekerja, dalam keadaan sibuk dan aktivitasnya, ya dia ingatkan mereka dengan azannya. Ya, intinya dia ikhlas di dalam mengumandangkan azan itu. Maka dia mendapat pahala, fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan di antara keutamaan pelajaran yang diambil dari hadis ini, salah satu keutamaan umat ini, umat Nabi SAW, di hari kiamat kelak, yaitu para muadzin. Keutamaan yang Allah berikan pada para muadzin, yang mana leher mereka lebih panjang daripada yang lainnya di hari kiamat kelak. Dan ini adalah tanda bagi mereka. Mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang memandangkan azan, menyeru manusia untuk sholat. Ya, makanya mereka mempunyai keutamaan, kelebihan dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya. Ya, di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id al-Khudriyya radhiyallahu anhu qala lahu. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Beliau berkata,
bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada orang ini, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, saya melihat kamu ini orang yang senang pada pada kambing, senang pada daerah-daerah di padang pasir. Yani untuk menggembalakan kambing. Lalu kata beliau, "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika," kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, nah kalau kamu sedang berada ya dengan kambingmu di padang pasir, ya, fa'adzanta lis-shalat, dan kamu azan untuk ketika masuknya waktu salat, farfa sautaka bin nida, maka angkatlah, tinggikanlah suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mudya sauti al-muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidah lahu yaumal qiyamati. Karena tidaklah mendengar suara seorang muadzin, tidaklah mendengar suara seorang muadzin, baik itu jin, tidaklah jin atau manusia atau sesuatu yang lain mendengar suara orang yang azan, melainkan mereka semua akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika akan sholat, meskipun dia sendirian, misalnya di satu tempat, ketika dia musafir, berhenti di satu tempat, dia ingin sholat, atau dia mungkin di tempat penggembalaan hewan ternaknya, ya, ketika masuk waktu sholat, hendaknya dia azan. Jadi kita dianjurkan untuk azan, meskipun sholat sendirian. Dan azan itu dengan suara yang keras, karena ada keutamaan yang lain. Yaitu keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahwa tidaklah manusia mendengar suara azan seseorang yang mengumandangkan azan, ataupun jin, ya, ataupun yang lainnya yang mendengar suara azan itu, melainkan mereka di akhirat kelak akan menjadi saksi terhadap orang yang azan itu. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk, ya, ketika akan sholat, meskipun sholat sendirian, dianjurkan untuk azan, terutama dalam kondisi tertentu. Karena pada umumnya kita misalnya yang tinggal di kota, ya kita dengar azan yang di masjid-masjid itu, kita ikuti azan itu. Nah, ini dalam kondisi tertentu seorang dalam bepergian, atau dia di pabriknya misalnya, di satu tempat jauh dari kota, ya, masuk waktu sholat, dia ingin sholat, maka dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Jadi azan itu pada hakikatnya adalah pengumuman masuknya waktu sholat. Pengumuman masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedua, yang diambil dari hadis ini, setiap yang mendengarkan azan, baik itu manusia, atau jin, atau yang lainnya, yang mendengarkan suara azan, mereka akan menjadi saksi di hari kiamat kelak bagi orang yang azan tersebut. Ini keutamaan azan itu. Kemudian dianjurkan, ya, memilih orang yang azan itu yang memang suaranya lantang, suaranya keras, ya. Apalagi sekarang, atau meskipun mungkin ada pengeras suara di zaman kita, ya, tetap orang yang azannya hendaknya orang yang lantang suaranya, yang menyentuh azannya, mengingatkan manusia untuk segera mengerjakan sholat, ya. Jadi dianjurkan azan yang suara yang lantang,
Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang di antara amalan-amalan yang juga disenangi oleh para salaf dahulu, yaitu mereka memelihara kambing, ya. Dan memelihara kambing itu banyak berkahnya. Sebagaimana dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain dari Nabi SAW tentang memelihara binatang yang namanya kambing. Ya. Jadi mereka para salaf dahulu, sebagian dari mereka juga tetap menyukai hidup di padang pasir. Mereka memelihara kambing, mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para sahabat dalam mengajarkan ilmu kepada umat ini. Ya, mereka mengajarkan apa yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau itu mengajarkan kepada salah seorang yang bertemu dengan beliau yang namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, tentang apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW bagi seorang yang dia tinggal di luar kota, memelihara kambing, memelihara binatang ternaknya. Jika masuk waktu sholat, hendaknya dia mengumandangkan azan. Kemudian menyebutkan fadilah dari mengumandangkan azan itu, bahwa yang mendengar azan itu akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Saksi yang baik bagi orang yang mengumandangkan azan itu. Nah, ini antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ya, maka saya ingatkan dalam hal ini, kadang-kadang kita ini safar, bepergian. Kita sholat berjamaah di satu tempat, di satu masjid misalnya. Itu tetap dianjurkan untuk azan. Kecuali kalau kita singgah di satu masjid, di saat azan dikumandangkan di situ, masuk waktu sholat, kita berhenti di masjid itu, sholat berjamaah dengan orang-orang yang mukim di situ. Ya, kita tidak perlu azan. Tetapi kalau kita sholat, setelah mereka sholat, ya, kita masih dalam perjalanan, ya, atau mungkin seorang misalnya satu kelompok kadang-kadang ada grup pergi ke tempat wisata, mereka juga tetap sholat berjamaah di tempat itu, maka tetap dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Tidak langsung qomat, karena banyak yang seperti itu. Tahu-taunya langsung qomat, ya, padahal belum azan. Maka dianjurkan azan dulu, kemudian baru qomat. Kalau mereka jamak, qomatnya dua kali. Satu azan, 2 kali iqamah. Azan untuk 2 waktu itu, ya, misalnya mereka menjamak zuhur dan asar. Jadi azan pertama di waktu zuhur, mereka azan, kemudian iqamah untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, iqamah yang kedua kali lagi untuk sholat asar. Demikian pula maghrib dan isya. Kalau mereka menjamak sholat mereka, 1 azan, 2 iqamah. Jadi tetap dianjurkan untuk mengumandangkan azan bagi sekelompok orang yang bepergian dan mereka sholat berjamaah di tempat tersebut. Jangankan sekelompok orang, ya, 1 orang dianjurkan azan dan iqamah. Ya, dan ini tentu bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan ya tidak. Kalau perempuan akan sholat ya tidak perlu atau tidak ada azannya. Nanti khawatir ada yang salah paham atau nanti ada pertanyaan, kalau wanita bagaimana Ustaz? Dia azan apa tidak? Langsung sholat, itu wanita. Ya, langsung mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah untuk pertemuan akan datang masih dalam pembahasan tentang keutamaan azan. Masih ada sejumlah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah dari azan yang diumandangkan oleh seorang yang mengumandangkan azan di saat masuknya waktu. Ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan terus kita menuntut ilmu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kami pun diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus menuntut ilmu dan mampu untuk menyampaikan ilmu ini kepada umat
dan pada kaum muslimin. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan juga bagi yang mendengarkannya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Keikhlasan adalah keutamaan, hal yang paling utama dalam kehidupan kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Mari kita ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, dan kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.